sebenarnya kita tunggu-tunggu klarifikasi untuk menyejukkan, bukan justru memperparah masalah, memperkeruh. Ini bertahan juga menegakkan benang basah tadi, sehingga akhirnya awalnya cuma ditimpukan dengan kerikil rumah orang, sekarang ditimpukin dengan batu besar. Sampai-sampai jangan merendahkan orang. Di majelis yang sama dimulai dengan merendahkan orang. Buat skripsi. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran, yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk support channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Baiklah kaum muslimin, pada video kali ini kita akan menanggapi tanggapan seorang Ustadz Salafi tentang klarifikasi soal asy'ara surah musik. Beliau dokter di bidang ahli hadis, kita simak videonya kaum muslimin. Mengenai mengkritik kesalahan tokoh di depan publik ini seperti apakah menjatuhkan muru'ah atau seperti apa? Karena ada anjuran yang mengatakan menutup aib saudaranya. Ini seperti apa Ustaz? Nah, saya mulai sedikit biar lancar perjalanannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kesalahan tadi sudah disebut oleh Syekh Hidayat bahwa setiap kita punya salah. Dan kalau bicara depan umum siap untuk dikoreksi. Bicara depan umum siap untuk dibetulkan. Dan kemarin sebenarnya kita tunggu-tunggu klarifikasi untuk menyejukkan, bukan justru memperparah masalah, memperkeruh. Ini bertahan juga menegakkan benang basah tadi, sehingga akhirnya awalnya cuma ditimpukan dengan kerikil rumah orang, sekarang ditimpukin dengan batu besar. Sampai-sampai jangan merendahkan orang. Di majelis yang sama dimulai dengan merendahkan orang. Buat skripsi, menjelaskan bahwa Anda ahli ini bukan ahli agama dan sebagainya. Nanti akan datang lagi orang yang ahli di Quran, akan mengatakan Anda tidak ahli Al-Quran. Walaupun banyak bicara untuk misalnya ini. Sama dengan orang sekarang, saya misalnya, walaupun pandai bahasa Arab, tapi tidak dibolehkan mengajar bahasa Arab. Walaupun yang sebagian yang mengajar bahasa Arab belum tentu bisa bahasa Arab. Zaman spesialisasi. Nah, jadi ini jangan dijadikan ini. Sebab kaum muslimin dan muslimat, yang dilarang itu bicara tanpa ilmu. Bukan bicara tentang sesuatu yang bukan jurusan kita. Betul kata beliau kaum muslimin, yang dilarang itu jika kita bicara agama tanpa ilmu. Jadi, kalau kita sudah punya ilmu dan dalil syar'i, maka boleh kita sampaikan walaupun itu bukan jurusan kita. Kita lanjut kaum muslimin. Imam Syafi'i misalnya, dia tidak keluaran IAT dia, tapi punya ahkamul Quran. Dia bukan jurusan bikin muqaran, tapi dia punya ikhtilaful hadis, punya al-um. Bukan hukum keluarga. Dia punya, dan bukan jurusan bahasa, tapi punya diwan syair. Beliau ada seperti kata Imam Syaf An-Nahwi, kalamus Syafi'i hujjatun fil lughah. Jadi yang dilihat bukan jurusan latar belakang pendidikan, tapi berilmu dia atau tidak, bahasa ilmunya. Tidak usah dibahas. Antum kalau bahas skripsi saya, malu juga saya nanti. Iya saya. Tidak antum bawa skripsi saya, itu untuk menaikkan atau merendahkan saya. Jadi kalau muslimin, jadi kadang-kadang kita menjilat ludah sendiri. Nah, saya harap, makanya ketika kesalahan dilakukan di depan umum, tentu penasihat di depan umum. Karena barangnya sudah dipublish. Nabi sendiri alaihissalatu wassalam, kan dia tidak lakukan di depan umum. Turun ayat diumumkan, dibaca sampai hari kiamat. Karena sudah dilihat orang. Supaya bisa dibenarkan. Nah sekarang kepada para pengikut, jangan hilang pati karena ketujuh. Ini ustaz saya harus benar terus. Jangan nanti keluar lagi maha benar Ustaz Dasman yang segala kecerdasannya. Tidak boleh. Nah kaum muslimin di sini kita tahu bahwa kita tidak boleh taklid buta karena ustadz itu tidak masum. Kita lanjut kaum muslimin. Ya, yang boleh adalah sadaqallahu
Wa sadaqa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bukan sadaqa dasman ala maqal. Itu tidak boleh. Tapi seperti kata dokter tadi, kita memang tidak ada kita memposisikan diri tidak boleh menyalahkan, tidak. Itu bukan mazhab kita dan bukan manhajnya as-salaf, bukan manhajnya al-sunnah. Bahwa tidak boleh saling menyalah itu tidak ada cerita dalam mazhab metodologi ilmu. Metodologi ilmu itu ada salahkan yang salah, benarkan yang benar, itu metodologi ilmu. Sedangkan membiarkan yang salah, itu bukan metode ilmiah. Itu metode orang awam itu, lalu dianggap seperti orang ilmiah. Kalau tidak itu buku-buku begitu aja cerita. Ikhtalafal ulama fi mas'alati kadza ila thalathati aqwal. Dhahaba asy-Syafi'iyyah ila kadza, dhahaba al-Hanafiyyah ila kadza, dhahaba al-Malikiyyah ila kadza. Wa amma adillatuhum wa kadza, munaqashatul adillah wa tarjih asbab tarjih wa thamatul khilaf. Silakan antum tarjih masalah haram, itu urusan antum. Saya tarjih masalah halal, itu saya bertanggungjawabkan. Bukan menghalangi kita untuk membahas masalah, baik di depan umum maupun secara khusus. Wabillahi taufik. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Dasman Yahya. Jadi di sini kita tahu bahwa seseorang kalau berceramah di depan umum itu harus siap untuk dikoreksi. Karena kalau ia salah maka jamaahnya ikut salah. Makanya dikoreksi di depan umum supaya jamaahnya yang salah bisa sadar akan kesalahannya. Dan itu diperbolehkan dalam Islam, dan kita itu harusnya membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Artinya apa? Artinya kita harus objektif dan tidak subjektif. Hanya karena yang bicara jurusan sastra Arab terus ucapannya lebih benar dari yang lulusan teknik industri. Ini namanya subjektif dan gak benar yang seperti ini. Dan klarifikasi yang kita harapkan itu menyejukkan. Kalau Wah minta maaf, pasti umat dan para ustadz memaafkan kok. Tapi ini malah bawa skripsi orang, makanya orang jadi tambah gak respect. Dan selanjutnya kaum muslimin di sini saya hanya mau memberi nasihat kepada kita semua agar lebih lapang dada dalam menerima nasihat. Menerima nasihat dan masukan dari orang lain dengan lapang dada merupakan akhlak yang mulia. Itu merupakan ciri kebersihan hati serta tanda sifat tawadu. Sebaliknya, kalau orang yang sombong, bila dinasehati ia malah akan melawan dan meradang. Bahkan sikap menolak nasihat dan masukan itu merupakan salah satu dosa besar. Dari hadits Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda. Artinya, sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar adalah ketika seseorang berkata kepada saudaranya, takutlah kepada Allah, lalu dia menjawab saudaranya itu, urus saja dirimu, aku pula yang kamu suruh. Hadis riwayat Baihaqi. Sikap mau menerima saran nasihat merupakan cerminan kesadaran akan kekurangan diri sebagai manusia yang tidak sempurna. Baik yang menerima nasihat itu orang biasa ataupun orang alim. Sebab seluruh anak keturunan Adam takkan luput dari kesalahan. Dan di sini Ana juga sampaikan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati dan meluruskan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.